Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Algoritma Cummins, Hierarki, Clustering, dan SVM. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu Adit Firman Sebahtiar, dan yang kedua saya sendiri, Andi Seraning Triawan, dan yang ketiga Andi Nurintan Permatasari, dan yang keempat Dimas Dewi Sandia Afrianto, dan yang kelima Nurulita Ibrahim, dan yang keenam Nur Medina. Selanjutnya saya serahkan untuk Nur Medina mempresentasikan hasil PPT kami. Dengan ini saya persilahkan. Baik, pada pembahasan ini, inti dari pembahasannya itu ada 3 algoritma yang kami akan bahas. Pertama itu ada algoritma Cummins, yang merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsur learning, di mana memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Kedua itu ada algoritma hierarki cluster. Itu adalah paket premium untuk individu dan pemilik usaha kecil yang membutuhkan fitur ekstra. Yang ketiga itu adalah algoritma SVM, yang dimana algoritma ini supervised yang berupa klasifikasi dengan cara membuat data menjadi 2 kelas menggunakan garis vektor yang disebut vector length. Next, dalam pembahasan setiap algoritma yang bakal kami bahas itu tentang kelebihan dan kekurangannya, terus ada solusi yang kami berikan, ketiga itu ada metode, dan terakhir itu kesimpulan yang dipresentasikan. Mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dibantu dengan teman saya Andi Nurintan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kali ini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari Cummins. Adapun kelebihan dari Cummins, yang pertama itu mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, efisien, maksudnya di sini adalah dari kompleksitas waktunya itu adalah O atau TKN, di mana nilai T-nya itu jumlah sampelnya, dan K-nya itu jumlah klasternya, dan T-nya itu jumlah iterasi. Nah, yang ketiga ini karena nilai K dan T-nya kecil, maka Cummins bisa masuk dalam kategori algoritma yang linearnya. Dan yang terakhir, Cummins sangat populer sebagai algoritma clustering. Adapun kekurangan dari Cummins, yang pertama itu Cummins hanya berlaku jika nilai min bisa dihitung. Ini terjadi kalau atribut-atribut bernilai integer numerik. Nah, kalau datanya bersifat categorical mean tidak bisa dihitung, maka akhirnya yang bisa dihitung ialah mode frekuensinya atau mencari nilai sentorik, nilai yang paling sering muncul. Nah, yang kedua, Cummins memerlukan nilai K yang harus ditentukan. Biasanya matriks yang digunakan adalah siluet. Yang ketiga, algoritma Cummins sensitif dengan outlier. Dan yang keempat, algoritma sensitif dengan initial seed. Dan yang terakhir, Cummins tidak cocok untuk klaster-klaster yang bentuknya tidak lingkaran. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, pada tahapan ini kita bahas tentang solusi dari algoritma Cummins. Next, solusi yang bisa kami berikan itu perlu dicatat bahwa ada istilah local optimum dan global optimum. Kalau SSE yang dipakai untuk mengevaluasi scoping kriteria, maka global optimum yang jadi susah untuk dicari. Hasil metode local optimum biasanya bergantung dari nilai minimal dan maksimal. Jika dalam suatu permasalahan yang ingin dicari solusinya terdapat beberapa nilai minim atau maksim, maka sangat memungkinkan pada kasus tersebut terdapat local optimum. Walaupun seperti itu, di antara local optimum tetap dapat dicari satu global optimum. Namun, terkadang global optimum tersebut bukan hal solusi yang terbaik, sehingga dalam kasus seperti ini, local optimum tetap menjadi solusi pilihan. Next. Metode yang kami gunakan. Pertama itu ada metode yang harus dicari itu tentukan jumlah K dalam cluster. K biasa ditentukan dengan bebas. Bebas di sini yang dimaksud memenuhi syarat-syarat nilai K harus lebih kecil dari jumlah data. Kedua, itu ada titik
secara acak sebanyak K2, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok. Kelompok yang dimaksud itu klaster. Ketiga, hitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Keempat itu ada tentukan sentroid baru atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Terus poin kelima itu ketika berhasil kembali ke step ketiga. Apabila masih ada data yang berpindah klaster, ada perubahan nilai sentroid. Jika tidak ada, maka hentikan proses klaster. Terus adapun kesimpulan dari Cummins menggunakan rumus jarak terdekat antara data dengan sentroid. Jika diperhatikan di rumusnya ini bahwa D sama D X, N sama dengan N-nya itu berfungsi sebagai jumlah dimensi atau atribut. Yang di bagian X, Y sama kurang Y itu sebagai atribut keka dari objek data P dan Q. Next. Kesimpulan dari algoritma Cummins adalah memiliki kemudahan dan efisien. Tidak ada bukti yang jelas bahwa algoritma clustering memiliki performa lebih baik walaupun masing-masing mempunyai karakteristik cluster. Membandingkan algoritma clustering satu sama yang lain bukanlah hal yang mudah. Mungkin dari ini Cummins bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Nah, baik, terima kasih untuk saudari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan Nurulita Ibrahim. Dengan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu ada algoritma hierarki clustering. Di dalam algoritma hierarki clustering ini terdapat kelebihan dan kekurangan, solusi, metode, dan kesimpulan. Next. Kelebihan dan kekurangan pada algoritma hierarki clustering. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, mampu menggambarkan kedekatan antara data dengan dendrogram. Yang kedua, cukup mudah untuk pembuatannya. Yang ketiga, dapat menentukan banyak klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Next. Selanjutnya, kekurangannya itu ada 5. Yang pertama itu tidak dapat menganalisis data kategori secara langsung atau terhambat pada perhitungan jarak yang hanya bisa dilakukan untuk data numerik, sehingga data kategori perlu di pre-processing terlebih dahulu. Yang kedua, tidak diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah klaster yang optimal, yang mutlak, atau jumlah klaster dapat berubah-ubah tergantung level pemotongan dendrogram. Yang ketiga, sensitif terhadap data yang memiliki skala berbeda, sehingga data perlu dinormalisasi atau standarisasi terlebih dahulu. Yang keempat itu, sensitif terhadap outlier, dan yang kelima itu cukup berat komputasinya untuk data yang berukuran besar. Next. Selanjutnya ada solusi dari algoritma hierarki clustering, yaitu membuat suatu hierarki berupa dendrogram yang dimana data mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan, karena agar dapat mempercepat perhitungan di setiap jarak dapat di pre-processing. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk Adif Firmansyah memaparkan PPT. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Nurulita Ibrahim. Selanjutnya kita masuk ke metode dari hierarchical clustering, di mana membentuk hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya metode ini digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah klaster yang akan dibentuk belum diketahui. Di dalam metode hierarki, terdapat 2 jenis strategi pengelompokan, yaitu aglomeratif dan divisif. Yang pertama, aglomeratif atau metode penggabungan. Strategi pengelompokan hierarki yang mulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin membesar. Jadi banyak klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Yang kedua, pilih titik secara acak sebuah K buah.
Strategi pengelompokan hierarki yang mulai dari sebuah objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal, kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Next. Kesimpulan. Kesimpulan dari algoritma hierarkikal yang dimana pembuatan modelnya sangat mudah dan membentuk klaster yang terbentuk setelah dedogram terbentuk dan melakukan klaster dengan menggabung dua klaster terdekat atau yang memiliki kesamaan paling tinggi lalu dijadikan satu klaster. Mungkin hanya itu dari penyampaian algoritma hierarkikal. Saya serahkan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya persilakan Dimas Dewisanto untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan mengenai algoritma support vector machine atau SVM. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan solusi. Lanjut. Kelebihan dari algoritma support vector matching itu ada cocok untuk ruang dimensi tinggi. Kemudian efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Kemudian hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan. Selanjutnya hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau super vector. Ya, selanjutnya itu bekerja relatif baik ketika ada margin pemisah yang jelas antar kelas. Next. Kekurangan dari algoritma SVM itu, algoritma SVM tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. SVM tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise, misalnya kelas target terjadi tumpang tindih. Selanjutnya itu, jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, SVM akan memiliki performa yang kurang baik. Selanjutnya, kurang support vector classifier bekerja dengan meletakkan titik data di atas dan di bawah hyperlink. Tidak ada kejelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Next. Adapun solusinya yaitu support vector matching merupakan salah satu algoritma yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan analisis pola. SVM ini merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi seperti mendiagnosis suatu penyakit karena memiliki kemampuan prediksi yang relatif baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Andi Isran Anggriawan. Soalnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk saudara saya. Di sini saya akan melanjutkan. Adapun metode dari super vector machine merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berfungsi yang berupa fungsi-fungsi linear di dalam sebuah fitur yang memiliki dimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran berdasarkan teori optimasi. Metode super vector machine merupakan salah satu teknik yang baru bila dibandingkan dengan teknik lain. Pemilihan fungsi kernel yang tepat dan sesuai merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan sebuah fungsi dari kernel tersebut yang akan menentukan fitur space di mana fungsi dari classifier akan dicari. Metode ini menggunakan hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang fitur yang berdimensi tinggi dengan mengimplementasikan learning bias yang berasal dari teori pembelajaran statistik. Tingkat akurasi pada model yang akan dihasilkan oleh proses peralihan dengan SVM sangat tergantung terhadap fungsi kernel dan parameter yang digunakan. Adapun kesimpulan dari SVM ini dapat diterapkan pada klasifikasi penyimpangan penyakit tumbuh kembang anak. Cara dalam penerapan algoritma ini adalah dengan melakukan perhitungan dimulai dari perhitungan kernel polinomial, lalu perhitungan sequential training support vector machine. Pada bagian akhir pengujian digunakan konsep one again all. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja dari pemaparan presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.